warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gas Mulia. Nama saya Andi Amirul Muminur selaku moderator dan akan menjelaskan materi sifat kimia dari unsur gas mulia. Saya Andi Nurul Alia Malia Syahrani yang menjelaskan materi sifat fisik gas mulia. Saya Raihana Tuljana akan menjelaskan cara memperoleh atau mengidentifikasi unsur gas mulia. Saya Nur Ramadhani Halim akan menjelaskan dampak penggunaan unsur dan senyawa gas mulia. Saya Harjanti akan menjelaskan materi tentang kelimpahan unsur di alam. Dan saya Fajar Adriansyah akan membawakan apa saja manfaat dari gas-gas mulia. Baik, sekian dari kami. Silakan simak videonya. Kelimpahan gas mulia di alam. Helium merupakan komponen atau unsur terbanyak di alam semesta yang diproses dari gas alam. Karena banyak gas alam yang mengandung helium, kandungan helium paling banyak di antara gas mulia yang lain. Karena helium merupakan bahan bakar dari matahari. Kadar helium di udara sekitar 1 dalam 200.000 walau dia banyak terdapat dalam berbagai material radioaktif sebagai produk-produk radiasi. Selanjutnya, keberadaan gas mulia di udara. Semua unsur gas mulia terdapat di udara. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon. Sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek selama 4 hari dan meluruh menjadi unsur lain. Gas mulia kecuali radon diperoleh dengan cara destilasi bertingkat udara cair. Sedangkan radon hanya dapat diperoleh dari peluruhan radioaktif unsur radium. Unsur gas mulia juga dikenal sebagai golongan gas mulia atau gas inert, terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Berikut adalah beberapa cara untuk memperoleh atau mengidentifikasi unsur gas mulia. Yang pertama, ekstraksi dari sumber alam. Beberapa unsur gas mulia dapat diekstraksi dari sumber alam. Misalnya, helium dapat diekstraksi dari sumur gas alam atau sumur minyak bumi. Neon dapat diperoleh dari pemurnian udara melalui proses pendinginan dan pemisahan. Yang kedua, reaksi kimia. Beberapa unsur gas mulia dapat dibuat melalui reaksi kimia dengan senyawa tertentu. Misalnya, kripton, xenon, dan radon dapat dihasilkan melalui reaksi nuklir di dalam reaktor nuklir. Argon dapat dihasilkan dari reaksi elektrolisis larutan garam yang mengandung ion argon. Yang ketiga, identifikasi melalui spektroskopi. Unsur gas mulia dapat diidentifikasi melalui analisis spektroskopi. Setiap unsur memiliki pola garis spektrum unit yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Dengan menggunakan instrumen spektrometer, pola garis spektrum unsur gas mulia dapat dianalisis. Dan dari situ, unsur yang ada dapat diidentifikasi. Yang keempat, penggunaan isotop. Unsur gas mulia memiliki isotop yang berbeda dengan jumlah neutron yang berbeda dalam inti atomnya. Isotop-isotop ini dapat digunakan untuk tujuan identifikasi. Misalnya, isotop helium-3 dan helium-4 memiliki jumlah neutron yang berbeda dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber helium. Penting untuk dicatat bahwa gas mulia memiliki sifat inert. Oleh karena itu, mereka sering ditemukan dalam keadaan murni dan tidak bereaksi dengan mudah. Hal ini membuat mereka lebih sulit untuk diekstraksi atau diidentifikasi daripada unsur lainnya. Baik, materi selanjutnya adalah sifat fisik gas mulia. Yang pertama, keadaan fisik. Gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Semua unsur ini berwujud gas pada suhu dan tekanan kamar, kecuali pada radon yang berwujud gas pada suhu yang rendah. Yang kedua, warna dan bau. Gas mulia adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Yang ketiga, yaitu konduktivitas termal dan listrik. Unsur ini memiliki konduktivitas termal dan listrik yang sangat rendah, sehingga mereka buruk dalam mengantarkan panas dan listrik. Dan yang terakhir, yaitu titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih pada gas mulia meningkat seiring dengan peningkatan nomor atomnya. Sekian materi dari saya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andi Amirul Mukminin. Gas mulia juga dikenal sebagai gas noble atau gas inert, memiliki sifat kimia khas yang membedakannya dari unsur-unsur lain. Sifat kimia utama gas mulia adalah yang pertama, kestabilan. Gas mulia adalah unsur-unsur yang sangat stabil dan tidak reaktif. Mereka memiliki konfigurasi elektron penuh di kulit terluar mereka, yang membuat mereka cenderung tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain. Ini karena mereka sudah memiliki 8 elektron, kecuali helium hanya memiliki 2 dalam kulit terluar mereka yang sesuai dengan aturan oktet. Yang kedua, tidak mudah membentuk senyawa. Karena sifat kestabilan mereka, gas mulia cenderung tidak membentuk senyawa kimia dengan unsur-unsur lain. Mereka lebih suka tetap sebagai atom tunggal. Yang ketiga, tidak mudah terbakar. Gas mulia juga tidak mudah terbakar atau bereaksi dengan oksigen. Ini membuat mereka aman digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk penerangan seperti lampu neon dan pengisian tabung neon. Sekian dari saya akan berikan ke materi. Yang pertama, helium sebagai gas pengisi pada balon udara, kemudian sebagai pendingin pada skaner tubuh atau MRI. Lalu diterapkan pada pembuatan gas helioks atau helium dan oksigen. Yang kedua yaitu neon. Fungsinya yaitu sebagai gas pengisi pada lampu pijar. Kemudian diterapkan pada lampu papan reklame dan diterapkan pada lampu indikator tegangan tinggi. Yang ketiga ada argon. Manfaatnya yaitu sebagai gas pengisi pada lampu pijar. Kemudian diterapkan pada pakaian penyelam dalam scuba diving dan sebagai pelindung gas inert pada pemotongan logam. Yang keempat ada krypton. Fungsinya yaitu diterapkan dalam lampu busur di bandara. Juga diterapkan pada lampu neon dan tungsten dan diterapkan juga dalam alat pendeteksi kebocoran pada jantung. Yang kelima ada xenon. Manfaatnya yaitu digunakan dalam lampu fotografi. Lalu sebagai bahan pembuatan obat bius atau anestesi dan diterapkan pada alat penghitung neutron. Dan yang terakhir ada radon. Manfaatnya yaitu digunakan dalam terapi kanker sebagai sumber neutron dan diterapkan pada alat pendeteksi gempa bumi. Itulah tadi manfaat senyawa gas mulia. Baik, saya akan menjelaskan dampak penggunaan unsur dan senyawa gas mulia. Yang pertama, helium. Jika digunakan campuran nitrogen dan oksigen untuk membuat udara buatan, nitrogen yang terisap mudah terlarut dalam darah dan dapat menimbulkan halusinasi pada penyelam. Yang kedua, neon. Apabila neon dihirup secara berlebihan, dapat menyebabkan pusing, muntah, kehilangan kesadaran, dan bahkan kematian. Yang ketiga, argon. Jumlah yang berlebihan menyebabkan keracunan pada tanaman. Yang keempat, krypton. Sifat radioaktifnya apabila telah tercampur dengan xenon yang terjerat dalam tabung pencampur senyawa bahan bakar nuklir lah yang berbahaya. Yang kelima, xenon. Xenon ini tidak berbahaya, tetapi senyawanya lah yang berbahaya. Yang keenam, radon. Radon ini menyebabkan kanker paru-paru. Itulah video yang kami sampaikan tentang materi gas mulia. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak dan mempelajari dari video yang kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.